Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari bersama-sama kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik semuanya, ya. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kalian kemarin sudah belajar tentang unsur fiksi ya? Ada apa saja? Latar. Ada, ya, suasana itu masuk dalam apa? Latar. Ada apa lagi? Tokoh. Ada apa lagi? Alur, ya. Sekarang coba dibuka bukunya. Kalian baca sebentar, saya beri waktu 5 menit ya. Buku paketnya halaman 112, 110 atau 100 sampai dengan 115 ya. 112 atau 110. Ya, halaman 113 ya. Nanti sampai dengan halaman 120. Tapi bacaannya tidak usah ya. Bacaannya tidak usah. Jadi hanya pemahamannya saja. Silahkan untuk literasinya Ibu beri waktu 5 menit untuk membaca. Sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Syamun. Kenapa Syamun? Sakit. Hanya Syamun. Ya, kemarin ada yang belum ikut asesmen ya. Ya, besok akan ada susulan untuk asesmennya dan besok sekalian ada yang remedi dan pengayaan. Begitu ya. Silahkan sekarang kalian baca dengan baik ya. Hari ini kita pembelajarannya adalah membaca ya, sehingga semua sama, tidak ada yang berbeda. Membaca. Begitu ya. Tujuannya apa hari ini belajarnya? Agar nanti kalian bisa menganalisis unsur fiksi. Ya, unsur fiksi yang terdiri dari yang kalian sebutkan tadi. Nah, sekarang coba kalian pelajari dengan baik, kalian simak dengan baik yang ada di buku halaman 113 sampai dengan 120. Bacaannya nanti saja ya. Syamun ya. Sakit apa Syamun? Tidak ada yang menengok. Wali kelasnya? Sudah tahu kalau Syamun berapa hari tidak masuk? Ya, kalau bisa ada yang bertanya ya. Sakit apa? Ganti-ganti. Ini kok belum ada yang ngisi ya? Ya Pak, misalnya Bu Vina tadi tinggal pergi. Terus orang Syamun. Gimana? Ya, silakan membaca. Baca 5 menit membaca. Ini kan ya yang kalian baca? Mulai dari sini. Ya, silahkan. Silahkan dipelajari dengan baik. Nanti saya akan memberikan kuis buat kalian.
Ayo masuk Mas. Ini pelajarannya apa? Bentar Bu, baru bersini ya. Saya tanya pelajarannya apa? Ayo masuk dulu. Bentar boleh ini Bu. Masuk. Ini kok tidak bisa ditutup ya? Ayo Mas Abian, bukunya ada di depan kamu, silahkan dibaca. Ini bukunya kemana? Bukunya kemana? Nggak bawa. Kenapa nggak bawa? Lupa. Apa yang diingat? Ini juga nggak bawa. Kenapa nggak bawa bukunya? Nggak dibawa. Memang sengaja nggak dibawa. Nah, lupa. Ayo Mas Raihan. Ayo masuk dulu, masuk. Akbar, Raihan. Raihan. Ayo masuk sana. Pelajarannya apa? Aldino. Sudah? Belum. Ya, nanti kalau sudah akan saya jelaskan sebentar. Kemudian nanti kalian akan bermain kuis ya. Tidak ditulis apanya? Kuisnya nanti dari sana. Ya. Untuk bacaannya tidak usah dibaca ya, nanti saja. Sudah selesai? Kalian sudah bisa memahami ini? Sudah bisa memahami ini? Ya, perhatikan sekarang ya. Di sini ada apa dari unsur fiksi? Ada, yang pertama adalah tokoh ya. Nanti ada tokoh yang namanya, kalau tokoh itu dilihat dari apanya dulu? Dari dia. Ketika kalian membaca tadi, kalian bisa menentukan, oh ini tokohnya, karena dia sering muncul. Itu namanya tokoh utama. Bisa disebut tokoh protagonis kalau dia baik. Bisa disebut antagonis kalau dia jahat. Ya, perhatikan di sini ya. Yang kedua adalah latar, ya latar. Kemudian yang ketiga adalah tema. Nah, perhatikan perbedaan ketika nanti kalian menganalisis sebuah cerita adalah ketika kalian menganalisis maka temanya kalian dapatkan nanti. Kenapa? Didapat nanti. Ini tidak di paling atas. Kenapa? Karena kalian harus membaca dulu keseluruhan cerita. Begitu ya. Setelah kalian membaca baru kalian tahu, oh ini temanya seperti ini toh. Oh ini temanya tentang pendidikan, ini temanya tentang anak durhaka, ini temanya tentang anak yang solihah, soleh, begitu ya. Itu baru kalian tahu ketika kalian sudah membaca. Tetapi seperti kemarin ketika kalian menulis, kalian yang pertama harus tahu apanya dulu? Alur? Temanya dulu. Kemarin kan kalian saya sajikan gambar, ya kan? Nah, saya sajikan gambar. Pertama kali kalian itu melihat ada anak baru bangun tidur. Kalian sudah pasti kemudian, oh iki temanya mesti tentang iki. Iya tidak? Iya.
Ya. Dan ketika saya sajikan gambar itu secara runtut, maka kalian akan mendapatkan apa ini? Disebut juga alur. Alurnya itu runtut, begitu ya. Tetapi ketika saya meminta kalian bercerita tanpa ada gambar, mungkin kalian akan bercerita secara tidak runtut. Atau ketika saya acak gambar itu, kalian bisa jadi ada yang menulis berdasarkan urutan gambar. Padahal gambar itu tidak urut. Nah, itu ya. Jadi nanti kan ada namanya alur maju. Begitu ya. Kemarin kalian sudah menulis berdasar gambar itu alurnya adalah alur maju. Coba sekarang dibaca punyamu Mas Azam. Bagian terakhir ceritamu yang kemarin. Bagian akhir ceritanya bagaimana, endingnya itu bagaimana? Yang kemarin kamu tulis. Yang terakhir, bukan terakhir kalimatnya, tetapi bagian akhir ceritanya. Cuman sampai di sekolah begitu saja. Terus dia langsung menuju kelas. Kemudian nampaknya di kelas tidak ada orang. Diakhiri dengan apa? Oh, berarti hari libur tidak itu? Bukan, karena dia duduk menunggu teman-temannya. Kecuali ketika nanti kemudian dia duduk menunggu teman-temannya. Sudah 1 jam menunggu tetapi teman-temannya tidak muncul. Setelah dia melihat ke WA Group, ternyata, nah ini adalah hari libur. Misalnya seperti itu. Ya, endingnya bisa bermacam-macam nanti. Ya, akhir ceritanya. Nah itu alurnya diakhiri dengan seperti itu. Dia hanya menunggu teman-temannya untuk datang. Latar itu tidak harus disebutkan, misalnya ya, tidak harus disebutkan bahwa latarnya adalah pagi hari. Ada apa Mas Abian? Ya, tidak kemudian disebutkan latarnya pagi hari, tapi bisa disebutkan dengan misalnya ya, ketika matahari mulai menampakkan diri di ufuk, mana nek menampakkan diri? Timur. Sambil tersenyum, dia pelan-pelan muncul misalnya. Oh, waktunya pagi. Ya. Tapi kemudian begini, saat itu lampu-lampu sudah menyala terang. Di luar tampak gelap. Berarti waktunya malam. Nah, di situ mengapa tidak dituliskan waktunya malam hari? Karena sebagai seorang penulis kita ingin ya orang itu tertarik untuk membaca tulisan kita, sehingga kita harus memilih kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus ya, yang nanti kira-kira ketika orang baca, aduh kata-katanya kok indah sekali, saya pengen membaca kelanjutan ceritanya, seperti itu. Kemudian begini ya, ini kira-kira di mana Bayu masuk ke ruangan itu. Dia tampak terpaku di depan pintu. Matanya tertuju pada ruangan yang hanya berisi deretan kursi. Nah, kemudian ada papan yang membisu di depannya. Kira-kira dia ada di mana itu? Ya, ada di mana itu? Di depan kelas? Di ruangan kelas. Dia kan ada di depan pintu ya, ada di depan pintu. Nah, begitu ya. Jadi tidak langsung Bayu di depan ruang kelas. Nah, kan tidak menarik ya. Tapi kalau Bayu berdiri
terpaku atau termangu. Ya. Dilihatnya deretan kursi-kursi membisu. Nah, ini sudah ada majasnya juga. Kursi-kursi membisu, gitu ya. Nanti kita akan belajar tentang majas, ya. Sekarang kita belajar tentang itu saja. Tentang apa tadi? Tentang tokoh, ya. Tokoh, alur. Nah, ini ya. Kemudian itu tadi berarti sudah tahu ya tempatnya ada di mana ya. Nah, kemudian kalau begini, Bayu masuk ke ruangan itu. Tiba-tiba terasa bulu kuduknya berdiri. Ya. Dia termangu, membisu. Dia ingin melangkahkan kakinya untuk maju. Tapi dia merasa kakinya terlalu berat. Ruangan ini terlalu kecil dan gelap. Suasananya bagaimana itu? Sunyi, sepi, seram. Karena ada apa seramnya tadi? Bulu kuduknya berdiri. Nah, misalnya seperti itu. Nah, ini tidak kemudian dituliskan suasana malam itu begitu menyeramkan. Nah, tidak seperti itu ya. Karena kurang menarik. Nah, itu sehingga kalian harus tahu latar cerita itu tidak serta-merta dituliskan secara eksplisit, ya. Eksplisit itu adalah langsung ditulis seperti tadi, waktunya malam, suasananya seram, misalnya seperti itu namanya eksplisit. Tapi di situ dituliskan secara implisit dengan ada bulu kuduk berdiri, itu seram, misalnya seperti itu, ya. Kemudian sekarang ada ini tadi jalannya cerita. Dan yang terakhir apa ini? Terakhir apa? Amanat. Amanat itu apa? Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada kita pembacanya. Mas Azam tadi sudah menuliskan bagian akhir ceritanya seperti itu, ya. Coba, pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-temannya atau pembaca? Jam menunjukkan pukul 7. 7 ya? Ya. Siapa tadi? Masih menunggu teman-temannya. Pesan apa kira-kira yang ingin kamu sebutkan di situ? Bersabar. Kamu sebagai pembaca mengatakan bahwa pesan yang ingin disampaikan Azam adalah bersabar. Kalau Azam sendiri apa? Pesannya apa kira-kira? Nggak tahu, sebagai penulis sendiri tidak mempunyai pesan, ya. Kadang pesan itu dituliskan oleh pengarang di akhir cerita, kadang tidak, begitu ya. Kalau dituliskan berarti namanya berkoda, kalau tidak dituliskan berarti namanya tanpa koda. Ya, sekarang tolong ditutup bukunya, saya ingin kalian maju yang saya panggil, ya. Ya, yang saya panggil silahkan maju. Nanti untuk ngeklik di sini ya, bisa disentuh saja ya layarnya ya. Layar sini tapi jangan layar yang sana. Ya, coba Mas Putra. Bentar ya. Nomor 1 Mas Putra. Maklum ya gratisan jadi ya agak lama. Bentar ya. Jam. Ya. Nanti yang disentuh layarnya saja. Dibaca baik-baik itu ini
Anak-anak, para menantu, cucu-cucu mereka duduk melingkar, tak ada sahutan. Sunyi membentangkan rasa kehilangan dan isikan kembali pecah satu-satu. Penggalan cerita di atas menggambarkan suasana yang bagaimana. Ya, dilanjut sekarang Mas Okta. Ya, Okta. Apa yang dimaksud dengan setting dalam fiksi? Ya, silahkan bisa disentuh layarnya. Ya, waktu berjalan. Gagal. Sekarang selanjutnya, istighfari. Yuk, cepat. Nanti habis ini waktunya. Apa itu alur dalam fiksi? Ya, dilanjutkan sekarang. Naila Azizi, apa yang dimaksud dengan tokoh dalam fiksi? Itu di atas itu. Ya. Sudah? Masih ada satu lagi. Yo David. Yo segera. Apa yang dimaksud dengan tema dalam fiksi? Ya. Sudah? Ya, nilainya berapa kita lihat ya. Tadi ada berapa tadi 5? Ternyata yang benar cuman 2. Ya, tadi siapa yang menjawab salah kira-kira? Siapa yang tahu yang menjawab salah? Putra menjawabnya apa? Ya. Baik, ya sudah ya. Ada Putra yang salah tadi Mas. Okta juga belum sempat menjawab ya. Nah, sekarang perhatikan sekali lagi. Ya, nanti di akhir ada lagi ya. Ya, tadi kalian sudah belajar tentang unsur fiksi, ya kan? Bentar. Unsur fiksi ya. Ya, kalau nggak mau besar, oh mau ya. Doh, kok nggak mau, malah keluar. Ya nggak apa-apa. Sudah ya, kalian tadi sudah belajar tentang unsur fiksi. Bentar. Ya, nanti saja ya. Intinya kan sama dengan yang kalian baca tadi ya. Kalian sudah belajar tentang unsur fiksi. Nah, sekarang saya minta kalian berkelompok, putra, putri sendiri-sendiri 3-3 ya. Ini putranya ada berapa? Jumlahnya ada berapa? 15. Kalau dibagi 3 berarti ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok? Hah? Kalau isi satu kelompok 3 berarti ada berapa kelompok nanti? 5. Nah, pinter. Harus matematikanya bagus ya. Sekarang yang putri ada berapa jumlahnya? 16. Kalau berapa? 14. Kalau satu kelompok isinya 3, berarti nanti ada berapa kelompok? Ada berapa kelompok? 4. Tetapi 3 4-nya 1. Kalau 3 tambah 3, 6. Tambah 4, 10. Berarti bagaimana kalau 14? 3-nya 2, 4-nya 2. Berarti berapa jumlahnya? Pas 14. Begitu ya. Silahkan berkelompok. Kemudian kalian baca yang judulnya tadi itu di halaman 15 ya. Tahu? 115 ya, 115. Halaman berapa? Kok 115 tadi? Ya ini loh. Parki dan alergi telur. Ya, perhatikan semuanya. Parki dan alergi telur. Ya, langsung dibuat kelompoknya. Langsung tanpa banyak memilih teman, silahkan. Saya tak
Ini dulu ya. Oh, itu sudah. Ya, ini malah sudah ya. Yo. Itu tadi ya. Sekarang ayo sambil berkelompok langsung membuat kelompok. Yo, berhadapan-hadapan seperti biasanya, berhadapan-hadapan tanpa suara. Yo, jangan bersuara yang keras, diangkat kursinya, ya, diangkat kursinya. Ya, 3-3 kalau yang putra pas 3-3, putranya pas 3-3, sehingga nanti ada berapa kelompok tadi? Nah itu berapa itu kok yuk-yukan? Ayo sini, ini loh, ini luas ini, sini, ini sudah bertiga, kamu berarti nggak di situ, sini, sudah ya. Ya, terus kemudian perhatikan, perhatikan nanti bagaimana cara mengerjakannya ya. Yo, silahkan duduknya seperti kalau sedang diskusi biasanya. Ya. Silakan kalian baca dengan baik. Sudah? Kemudian kalau sudah, silahkan cara mengerjakannya dibaca dulu ya, tapi ya dibaca dulu. Nanti cara mengerjakannya ada di halaman 115. Itu untuk alurnya, ya. Kemudian ada di halaman 120, ya. 120 dan 115. Silahkan dikerjakan seperti itu nanti ya. Dikerjakan seperti itu. Nanti silahkan salah satu untuk mempresentasikan hasilnya. Saya beri waktu.
Iya, yang alur ya. Yang alur. 115 dan 120. Ya. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Kayak gitu. Ya, segera ya. Silahkan segera berdiskusi. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ya. Ayo, Deo kenapa tidak mau bekerja sama? Ngono marake gembro bias ya, Mbak. Ya, perhatikan semuanya. Tadi halaman, tapi ini nggak bisa ya.
Ya, perhatikan nanti ya. Itu ya. Untuk alurnya nanti kalian mengikuti itu di halaman berapa? 115. Kemudian tema amanat ini nanti di akhir loh ya. Dibalik. Jadi yang di 120 itu di awal, yang 115 itu nanti di bagian akhir. Begitu ya? Ya. Oh. Ya dibalik ini. Kan yang pertama kan temanya dulu, tema, tokoh, latar, alur gitu. Alurnya nanti mengikuti itu, terus amanatnya terakhir apa, begitu. Ya. Ini loh. Ini boleh ini yang ini. Tema, tokoh, ya toh, tokohnya ada siapa, latarnya, kemudian alurnya yang tadi toh, kemudian amanatnya. Yo. Ya, nanti jangan lupa dibuat seperti yang mana tadi. Ini nanti, bukan paling akhir sih. Ini nanti di sini, ya toh? Menempati ini yang tadi itu menempati yang di sini urutannya. Urutannya menempati yang ini. Jadi pakai, ini kan dipakai ini. Ya, sudah bisa menentukan tokohnya siapa? Yang halaman 115 sampai 120. Yang dibaca kan ini tadi. Terus nanti menentukan ini. Temanya apa, ceritanya, tokohnya siapa saja, latarnya, alurnya, membuatnya modelnya begini. Model yang ini tadi, ya kan? Terus nanti amanatnya. Yuk, waktunya 20 menit ya. Ya. Tadi kan tokoh diketahui dari yang sering muncul. ya. Jadi tokohnya cuma satu. Ya, enggak mesti satu, tergantung. Sering muncul nggak usah ditulis. Kalau dia hanya numpang lewat, misalnya hanya disebut saja tapi dia tidak berperan, ya tidak usah ditulis. Nah, dokternya sebagai apa dia? Saya hanya misalnya saya pergi ke dokter, ya nggak usah ditulis. Dokternya kan tidak berperan, ya kan? Oh, dokternya nggak berperan, Bu. Lah, misalnya saya, ya kira-kira dokternya bagaimana dia perannya di situ? Kalau dia ikut berperan di dalam situ, gitu ya, yang nanti akan menjadikan si tokoh utama itu, kemudian dia mungkin bisa menjadi baik, bisa menjadi yang berarti dia menjadi tokoh juga di situ. Dua 20 menit ya. Tinggal 15 menit lagi. Kalau dia memang berpengaruh di dalam cerita itu ya dimasukkan. Ya berarti kan dimasukkan. Berarti tokohnya Parki, ayah, ibu, dokter. Ya coba kamu nanti sama nggak dengan teman-temannya gitu kan? Yang ngerjain dari yang 120. Mulai dari 120 dulu. Nah itu dulu, nanti alurnya kamu mengerjakannya sesuai yang nomor 100 halaman 115 gitu ya. Ini lewat mana ini? Ini kelompoknya mana ini? Oh, kelompok.
Ayo, sudah belum itu? Masa dari tadi cuma nama tok. Bingung. Ini baru unsurnya ya. Kalian belum sampai mendalam. Misalnya tokoh dokter itu sifatnya bagaimana, belum, ya. Belum sampai ke buktinya mana. Nah, itu belum. Kalian baru diminta menyebutkan siapa tokohnya, ya. Beda. Ini buat sendiri. Ya. Kira-kira apa temanya, tentang apa? Ya, segera temannya yang lain ikut membantu untuk berpikir menjawab, ya. Yang satu menuliskan begitu. Ini kenapa harus di sini? Tidak sekalian dituliskan di. Ya, gak ditulis dulu kelompoknya siapa saja gitu, nyicil. Latar itu yang paling juga ya, sama. Misalnya dia ke kamar mandi, kemudian masuk ke kamar, lah yang paling dominan dia ada di mana? Nah, misalnya lo ya. Kalau itu yang paling dominan ada di mana? Kalau hanya disebutkan sebentar saja, kemudian dia pergi ke parkiran mengambil mobil misalnya. Nah, itu tempat parkirnya nggak usah ditulis, begitu. Nah, itu judulnya apa? Alergi. Nah, lah ya, karena alergi itu kan bisa disebabkan juga karena kemudian kebanyakan misalnya ya, kemudian dia menjadi alergi gitu. Satu, waktunya kurang berapa menit itu? Ya makanya gak diselesaikan. Kalau buat tempat yang dominan gimana? Iya nggak apa-apa, pokoknya kamu tulis saja sebisamu. Ini ditulisnya kapan? Ini kan jenis angkutan, benar-benar ada tabel. Oh ya, dibuat tabel. Iya. Ya. Yang penting seperti itu urutannya. Alurnya kan kamu lihat di halaman ini tadi kan ada toh jenis alur 15 itu. Di atasnya kan ada toh. Mana 115? Di atasnya itu kan ada jenis alur-alur apa? Alur maju itu. Apanya? Ya tidak, itu kan hanya kira-kira. Semua disesuaikan dengan cerita ya. Semua disesuaikan dengan cerita. Ayo gendang di salin.
Terserah kalian. Nanti kan kalian akan presentasi ya. Oke ya. Nah, persiapkan ya nanti siapa yang mau presentasi. Presentasinya cukup di tempat duduk kalian saja. Tadi sudah disapu ya. HP-nya di mana HP-nya? Oh ya, bagus. Jenis ada jenis itu dia. Nah, ya atasnya itu kamu baca, itu alurnya yang bawah itu. Kalau jenisnya ada di atasnya. Iki kan jenisnya. Nah, iki alure gitu loh. Kamu buat seperti itu. Ya segera gendang ditulis. Apa ini? Ya. Sudah sampai mana? Jenis alurnya apa? Nah, terus sekarang tulis alurnya. Alurnya bagaimana? Yo, waktu semakin berjalan. Waktunya kurang berapa menit itu? 5 menit lagi. Bukan jenis cerita, jenis alur. Kalau jenis cerita nanti bisa fiksi, bisa non fiksi. Ya, terus ditulis alurnya bagaimana. Ini bagaimana ini? Nulis tidak? Sesuatu yang mendebat itu tidak baik. Sesuatu yang mendebat itu tidak baik. Oh iya. Ya seperti ini saja, ini loh. Alurnya kayak gini. Ini berarti kemudian. yang cari yang penting-penting tak lah.
dibuat alurnya. Nah, terus dibuat alurnya. Halaman 115. Ya, dibuat seperti itu. Tidak harus dikotai ya, tidak harus dikotai. Yang penting ada urutannya itu tadi. Loh kan ya diringkas namanya. Langsung kan matanya terasa berat terus langsung titik. Ternyata matanya bengkak, itu boleh nggak Bu? Pada mulanya apa ceritanya sudah. Selanjutnya bagaimana dari permulaan tadi? Ibunya itu nyuruh kan ibunya yang ini awalnya ibunya tuh menyuruh dia makan telur terus ibunya itu Makan. Margi itu bilang mau kan nggak cuma makanan begitu tuh nggak cuma telur gini. Terus yang kemudian ini masalah matanya bengkak gini. Selanjutnya dia makan mungkin terlalu banyak atau bagaimana, kemudian dia menjadi matanya bengkak, alergi kan begitu. Gimana? Pada mulanya Parki dan alergi telur. Kalau ini kan pada mulanya kan. Sudah selesai? Nah, alurnya seperti halaman 115 dibuat. Gimana tadi? Ayo. Ya, seperti halaman 115 dibuat. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Tadi sudah 5 menit, sekarang 5 menit lagi. Siapa yang sudah selesai? Kelompok mana yang sudah selesai? Sudah sampai mana? Berarti sudah selesai. Oh, tinggal memikirkan amanat. Nah, ya, sip. Ini sudah selesai tadi kayaknya. Sudah? Alurnya sudah? Hah? Ayo gak ditulis alurnya. Gimana alurnya? 115 itu loh. Seperti halaman 115. Ringkasan cerita itu, awalnya bagaimana, kemudian selanjutnya, akhirnya gimana. Iya, ditulis. Pada mulanya. Hah? Nggak usah, kebanyakan. Kan itu hanya apa? Ringkasan cerita saja. Itu kapan bangun tidur? Kemudian pada awalnya, selanjutnya. Akhirnya kan ya ada di sini kalau namanya akhiran. Yang akhirnya itu yang ini boleh nggak? Ya, dikelopak matanya. Oh, boleh. Di akhirnya kan? Iya. Ya, tinggal 3 menit lagi. Nah, mana belum ini? Belum ditulis. Ini mau ditulis. Mana? Mana hasilnya? Ya mana ininya, mana kamu? Yang punyamu mana, orek-orekannya ada nggak? Enggak sih, saya kan pengen lihat. Nah itu nulis sendiri, nggak hasil pemikiran kalian bareng-bareng. Nah makanya saya pengen lihat ini. Dia makan terlalu banyak lalu saat bangun, kemudian
Nah, ini sudah benar ada alerginya. Ya, ya segera diselesaikan. Ya, ini coba lihat. Pada mulanya, selanjutnya, kemudian mana yang menunjukkan bahwa dia alergi telur? Mana? Cuman bintilan gini kok, nggak ada pernyataan alergi telurnya. Mereka lalu keluar dari ruang periksa. Jika pada bagian melihat ada apa? Sudah? Sudah belum? Siapa yang sudah selesai? Tadi tinggal amanat kok lama. Sudah belum? Punya Okta? Katanya tinggal amanat. Ayo gak nanti tulis Mas. Itu aku baru pada mulanya. Pada mulanya namanya belum. Yang lain mana? Kak, ya ini mikir ini gitu terus ini nanti tulis gitu loh. Yo. Sudah ya? Sudah. Ini lagi. Ini yang piket siapa? Yang piket siapa? Nah, itu banyak kotorannya. Mana? Coba lihat lagi. Sudah ada belum? Ini punyanya sini. Sudah selesai ya? Yo. Yo, perhatikan. Perhatikan dulu. Sebagai perwakilan coba kelompoknya Khalisa. Siapa yang membaca? Labibah, Khalisa. Ya, yuk Khalisa silakan. Ya, yang lain mendengarkan, menyimak dengan baik. Kemudian coba cocokkan dengan punya kalian. Yuk. Ya, mulai dari awal. Parki dan alergi telur. Ya. Ya, beri tepuk tangan dulu. Ya. Terus, menurut kalian yang tidak sama, coba Okta, bagian apa yang tidak sama dari kelompokmu? Menyimak tidak tadi? Bagian apa? Apakah bagian amanat, bagian tema, bagian apa? Kalau alurnya sudah sama? Tadi katanya belum selesai alurnya. Oh, yang kelam belum. Hanya alurnya maju sudah benar gitu. Amanatnya sama tidak amanatnya?
Jangan berlebihan. Hah? Oh, nggak dengar amanatnya apa tadi? Jangan memaksakan sesuatu menjadi berlebihan. Sama, kalau punya ya kelompoknya Mas Nganu Arifin kayaknya beda lah. Beda ya? Oh iya, hampir sama ya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik karena sudah terlanjur. Kalau kelompoknya Mas Habib? Oh, masih sama. Siapa yang beda? Apa amanatnya? Ini bukan aku ya, Bu ya. Iya, kelompok. Iya, ini Kelompok. jangan mementingkan kepentingan sendiri dan egois. Jangan mementingkan kepentingan sendiri dan egois. Kira-kira kepentingan siapa itu? Kepentingan ibunya yang kepingin apa? Yang kepingin anaknya tinggi. Kepingin anaknya tinggi. Itu juga ya, itu juga masuk akal ya. Boleh. Ada yang sama? Ada yang sama tidak dengan kelompoknya Bunga? Ada tidak? Rata-rata apakah sama dengan kelompoknya Khalisa? Siapa yang sama dengan kelompoknya Khalisa? Yang memakai kata berlebihan. Oh, ternyata berlebihan. Semua menggunakan kata berlebihan. Tapi punyanya Bunga juga masuk akal. Jangan memaksakan diri ya. Ibunya itu memaksakan diri untuk biar anaknya itu tinggi sehingga menyebabkan siapa tadi? Parki kemudian terkena alergi. Coba dibaca satu lagi kelompokmu. Siapa yang mau baca? Andi? Ya, Bunga, ayo. Yaitu hasilnya. Yang lain dengarkan. Tokoh cerita Parki, ibu, ayah, dokter. Cerita rumah sakit jenis alur maju. Cerita jangan memperhatikan kepentingan sendiri dan egois. Kejadian pada mulanya ibu sangat ingin Pak itu tinggi dan sehat. Selanjutnya dia makan telur terlalu banyak lalu saat bangun tidur ternyata kelopak matanya Membengkak. Iya. Alergi telur. pegangi tangan ibu dan lalu Iya. Sekarang tepuk tangan dulu ya. Sekarang siapa yang tidak ada di dalam alurnya bunyi alergi? Yo, tadi ada loh. Ayo. Kelompok mana ini? Kelompok mana ini yang tidak ada bunyi alerginya? Tidak ada. Mana lagi yang tidak ada tadi? Ya, kelompoknya Zaki juga tidak ada. Ada lagi? Yang lain? Nafisa ada tidak? Ada. Arifin sudah sebelum dikumpulkan ya, dikumpulkan. Jangan bersuara, diangkat ya, diangkat. Ya, ini ya, sudah semuanya. Perhatikan ya. Ini tadi hasilnya. Ayo, Abian. Kenapa selalu begitu? Ya, perhatikan. Dari hasil yang sudah kalian buat ini, saya melihat sudah
banyak yang benar, hanya yang belum jadi tadi beberapa ya, ada 2 ya, hanya 2. Dari tadi 5 dan 49 hanya ada 2 yang belum selesai dan semuanya sudah benar ya, yang lain sudah benar. Ya, sekarang saya minta untuk maju. Nanti silahkan bagaimana cara mencocokkannya ya. Cara mencocokkannya adalah dengan menekan halo Deo. Ya, perhatikan ke depan. Yo, hargai guru kalian yang sedang menjelaskan. Ya, perhatikan dulu, perhatikan. Ya. Caranya nanti adalah kalian harus menekan ini ya, misalnya ini plot. Kalian tekan begini, kemudian di mana itu sama yang mana, begitu ya? Diarahkan. Plot ditekan, kemudian nanti diarahkan ke bagian sisi kanan yang mana plot itu. Begitu? Sudah paham? Ya, saya panggil ya. Ya. Saya panggil sekarang Nafisa pertama. Yo, segera. Waktunya berjalan terus. Yang dipencet yang sini. Ini. Layarnya itu dipencet. Plot, ayo. Tangannya plot. Yang dipencet jangan dilepas. Terus diarahkan kemana? Ya, benar. Tepuk tangan buat Arifin. Ya. Satu lagi, Adam. Ya, Adam. Halo, Cang Ganteng sini. Amanat, amanat mana? Ya. Amanat. Dipencet amanatnya. Ya, sama mana amanat itu? Amanat sama dengan apa? Ya, oh pinter Adam. Ya, ya. Sudah ya? Sudah selesai. Mari kita akhiri dulu dengan baca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.